Namo sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiona Angelin dengan nomor MPM 2141224 dari kelas 1 BUMH. Nah, hari ini saya ingin membawakan sebuah materi yang berjudul toleransi dan kerukunan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, tetapi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan di negara-negara di dunia pada umumnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berarti mendiamkan atau membiarkan. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Namun, Susan Mandus dalam bukunya Toleration and the Limit of Liberalism membagi toleransi menjadi dua macam, yaitu toleransi negatif, negative interpretation of tolerance, dan toleransi positif, positive interpretation of tolerance. Yang pertama menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain. Yang kedua menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar ini, meliputi juga bantuan dan kerjasama dengan kelompok lain. Konsep toleransi positif inilah yang dikembangkan dalam hubungan sosial di negara ini dengan istilah kerukunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerukunan berarti baik dan damai. Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan perilaku umat beragama, serta kebijakan negara atau pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Di Indonesia, kita tentunya sudah mengenal konsep kerukunan umat beragama yang isinya terdiri dari kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. 1. Kerukunan internal umat seagama. Kerukunan antar umat seagama itu bermakna adanya kesatuan dan satu paham untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan tujuan menghormati adanya perbedaan yang sekiranya masih bisa ditolerir. Maksud dari konsep ini yakni umat yang memiliki agama yang sama tidak boleh saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi juga tetap harus mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati kalau ada perbedaan. Yang kedua, kerukunan antar umat berbeda agama. Kerukunan antar umat beragama ini merupakan sarana untuk mempersatukan hubungan antara orang-orang yang berbeda agama. Tujuan dari konsep ini bukan untuk mencampurkan ajaran agama tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya fanatisme yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat banyak. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Maksud dari konsep ini adalah dalam kehidupan beragama, masyarakat tidak lepas dari aturan pemerintah setempat yang mengatur kehidupan masyarakat beragama. Begitu pula dengan masyarakat beragama. Kita nggak cuma melaksanakan ajaran agama saja, tapi kita juga harus memperhatikan aturan pemerintah yang berlaku di sana. Dalam agama Buddha, ada 6 cara mencapai kerukunan. Yang pertama, memiliki perbuatan berdasarkan cinta kasih di depan maupun di belakang orang lain. Yang kedua, memiliki ucapan berdasarkan cinta kasih di depan maupun di belakang orang lain. Yang ketiga, memiliki pikiran berdasarkan cinta kasih di depan maupun di belakang orang lain. Yang keempat, mau berbagi miliknya dengan orang lain. Yang kelima, melaksanakan kemoralan yang sama sewaktu ia sendirian maupun di depan umum. Yang keenam, memiliki pandangan yang benar dikala sendirian maupun bersama. Ada beberapa cara menjaga kehidupan antar umat beragama, yakni yang pertama, menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain, yaitu dengan cara mengubah rasa curiga dan benci menjadi rasa penasaran yang positif dan mau menghargai keyakinan orang lain. Yang kedua, jangan menyalahkan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan, tetapi salahkan orangnya.
misalnya dalam hal terorisme dan radikalisme. Ketiga, biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya. Jangan olok-olok mereka karena ini bagian dari sikap saling menghormati. Yang keempat, hindari diskriminasi terhadap agama lain karena semua orang berhak mendapat fasilitas yang sama seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Dengan memperhatikan cara menjaga kerukunan hidup antar umat beragama tersebut, hendaknya kita sesama manusia haruslah saling tolong-menolong dan kita harus bisa menerima bahwa perbedaan agama dengan orang lain adalah sebuah realitas dalam masyarakat yang multikultural agar kehidupan antar umat beragama bisa terwujud. Nah, sekian materi yang saya bawakan pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan pada penggunaan kata dan materi yang saya sampaikan, saya memohon maaf. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.